Yeah, I got a pen. Don't try to wear it. Take her. Halo everyone, kembali lagi di F-Movie bersama saya. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Ruthless. Nah, jadi persiapkan diri kalian, karena sebuah spoiler akan segera menemani Anda. Film ini dimulai dengan Harry, seorang pelatih gulat di sebuah perguruan tinggi. Sebelum menjadi pelatih, Harry adalah anggota militer Amerika. Untuk mengisi waktunya setelah pensiun, ia membuka les gulat bagi para siswa. Suatu malam saat pulang ke rumah, Harry menerima telepon mengejutkan dari Detektif Jones. Ia diberitahu bahwa putrinya, Jane, sedang koma di rumah sakit setelah diserang oleh pacarnya. Harry sangat terpukul. Ia tidak percaya bahwa Jane menjadi korban kekerasan. Tanpa membuang waktu, ia segera menuju rumah sakit. I'm a detective with the Los... Yeah, my daughter's... Di ruang ICU, Harry duduk di samping tempat tidur Jane yang tidak sadarkan diri. Kondisinya memburuk dari menit ke menit. Beberapa saat kemudian, Jones datang dan memberitahu bahwa pacar Jane telah ditangkap. Dalam interogasi, pelaku mengaku awalnya hanya ingin bersikap lebih dekat, tetapi menjadi marah saat Jane menolak. Ia pun menyerang Jane tanpa memikirkan akibatnya. Mendengar pengakuan itu, Harry meminta pelaku dihukum seberat-beratnya. Ia bahkan mengancam akan bertindak sendiri jika hukum tidak memberi keadilan. Man that did this to you. Tak lama setelah Jones pergi, kondisi Jane makin kritis. Para dokter dan perawat berusaha menyelamatkannya, sementara Harry hanya bisa menyaksikan dengan penuh kecemasan. Sayangnya, Jane meninggal dunia, meninggalkan Harry dalam duka yang mendalam. Beberapa hari kemudian, Harry menghadiri persidangan. Setelah proses yang panjang, pengadilan akhirnya menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada pelaku. Keputusan itu memberi sedikit kelegaan, meskipun takkan pernah mengembalikan Jane. Like you from harming. I hereby sentence removed, Mr. McCoy. Usai persidangan, Harry berusaha melanjutkan hidup, namun bayang-bayang kematian Jane terus menghantuinya. Ia sering duduk sendiri menatap foto-foto Jane, menghabiskan malam dengan minum-minum. Suatu hari, Jones menelepon menanyakan kabarnya. Harry, yang tak ingin membuatnya khawatir, hanya menjawab bahwa ia baik-baik saja dan berterima kasih atas bantuannya. Sebelum menutup telepon, Jones berpesan agar Harry tak ragu menghubunginya jika butuh bantuan. Malam berikutnya, untuk mengalihkan pikirannya, Harry pergi ke bioskop. Namun suasana terganggu oleh seorang pemuda yang melecehkan teman wanitanya. Kesal, Harry menegurnya dan bahkan melempar popcorn ke arah pemuda itu. Means no, pal. Bitch. Setelah film selesai, pemuda itu menghadangnya di luar. Dengan tenang namun tegas, Harry memperingatkannya untuk pergi dan tidak bertindak seenaknya terhadap wanita. Hal ini membuat pemuda itu marah. Ia mengeluarkan pisau, tetapi Harry, seorang mantan anggota militer dan guru gulat, dengan mudah mengalahkannya. Want to get home? I hope you have a friend. Keesokan harinya, Harry kembali melatih gulat. Ia berkonsentrasi mengajar murid kesayangannya, Cadia, dan menawarkan bimbingan serta dukungan kepadanya. Ia bahkan menawarkan kelas tambahan jika Cadia ingin lebih berkembang. Harry melakukan semua ini karena wajah Cadia mengingatkannya pada mendiang putrinya Jane. Ia melihat sosok Jane dalam diri Cadia. Break. Coach, The weekly. Do it for the team. Malam harinya Cadia menyelesaikan kelas gulat dan pulang. Namun, ayah tirinya Tom kesal karena Cadia tidak membawakannya makanan. Cadia marah dan kembali ke kamarnya untuk menghindari pertengkaran. Ketika Cadia membanting pintu, Tom menjadi marah dan menuduhnya tidak sopan. Ia merasa Cadia tidak pernah patuh, jadi ia menamparnya dan menyuruhnya pergi. Cadia marah karena perilaku Tom dan melawan, memukulnya. Untungnya, ibunya, Linda, turun tangan dan menghentikan pertengkaran itu. You ever heard of... Don't touch me. Ever marry a pathetic loser like you? What the fuck happened?
Chadia, yang lelah dengan perlakuan Tom dan merasa tak dicintai sebagai anak Linda, memilih pergi, meskipun Linda memohon agar ia tetap tinggal. Sementara itu, Harry sedang mengemudi pulang dan melihat Chadia sendirian di halte bus. Ia berhenti dan membujuknya berbicara di mobil. Ia menemaninya ke sebuah restoran, di mana Chadia mengaku bahwa ayah tirinya sering bersikap kasar. Itulah sebabnya ia memilih pergi setelah diusir. His body is. Everything I do is always. Sometimes, yeah. Setelah mendengarnya, Harry membujuk Chadia untuk pulang karena Linda pasti khawatir. Harry juga berjanji akan berbicara dengan Tom. Ia mengaku melakukan semua ini karena menganggap Chadia sebagai anaknya sendiri dan tak ingin kehilangan orang terdekatnya untuk kedua kalinya. Chadia akhirnya setuju dan Harry pun mengantarnya pulang. Keesokan harinya, Harry kembali menjalankan tugasnya sebagai pelatih. Namun ia melihat memar di wajah Chadia dan mendengar kabar buruk soal perlakuan Tom. Setelah kelas, ia langsung pergi ke rumah Chadia untuk menghadapi Tom. Sesampainya di sana, Harry memberikan Chadia uang untuk membeli makanan, lalu tetap tinggal untuk berbicara dengan Tom tentang sikap kasarnya. Harry memohon agar Tom memperlakukan Chadia dengan lebih baik, karena itu memengaruhi kondisi mental anak tersebut. Ia memperingatkan Tom bahwa jika tidak berubah, ia tak akan ragu melaporkannya ke pihak berwenang atas dugaan pelecehan anak. Namun Tom tidak peduli dan menyuruh Harry tidak ikut campur urusan rumah tangganya. Hal itu membuat Harry marah dan ia menarik lengan Tom dengan keras. Just want to ask you, man. And we ain't saying you. Tak lama kemudian Chadia kembali membawa makanan dan Harry menyuruhnya mengantarkannya kepada Tom yang kini merasa tidak nyaman. Chadia merasa lega melihat Harry membelanya dan melemparkan makanan ke lengan Tom yang terluka. Keesokan harinya, saat sedang melatih gulat, Harry dipanggil oleh polisi setelah Tom mengajukan tuntutan terhadapnya. Setibanya di kantor polisi, Harry bertemu dengan Jones yang tampak terkejut atas serangan Harry terhadap Tom. Harry mengakui perbuatannya dan menjelaskan kepada Jones soal penganiayaan yang dialami Chadia. Jones, yang tampaknya mempercayai Harry, menyuruhnya diam dulu sambil ia melakukan penyelidikan lebih lanjut. This kid. Hold on. So, how about you? So I'd appreciate if you. Sementara itu, di rumah, Tom menelepon Sergio, temannya yang bekerja untuk Rich, seorang gembong mafia yang memperdagangkan perempuan. Tom menceritakan soal pertengkarannya dengan Chadia, dan Sergio lalu menawarinya $10.000 untuk menjual gadis itu kepada klien kaya dalam sebuah pelelangan. Tom menerima tawaran itu dan berjanji akan mengantarkan Chadia ke Sergio setelah gadis itu selesai kuliah di kampus. Setelah panggilan itu, Tom menghubungi Chadia, berpura-pura khawatir, dan menawarkan diri untuk menjemputnya dari kampus, dan juga Linda dari kantornya. Chadia terkejut atas sikap Tom yang mendadak ramah, tapi akhirnya setuju. Ketika kuliah usai, ia mendapati Tom sudah menunggunya, lalu masuk ke dalam mobil tanpa curiga terhadap niat Tom. What's up? What's up? Yes. We're talking about where? Hello. You're so full of. 10 grand. Malamnya, Harry mendapat telepon dari Jones. Ia mengatakan bahwa polisi menerima laporan dari seorang ibu yang kehilangan putrinya. Jones menjelaskan bahwa ibu itu adalah Linda, seorang reporter yang sedang mencari anaknya, Chadia. Begitu Harry tahu Chadia hilang, ia segera bergegas ke kampus untuk memeriksa rekaman CCTV. Well, and Sesampainya di sana, ia meminta petugas keamanan untuk menunjukkan rekaman kamera luar dari hari sebelumnya. Dalam rekaman itu, Harry melihat Tom menjemput Chadia sebelum ia dinyatakan hilang. Ia mulai curiga bahwa Tom bertanggung jawab atas hilangnya Chadia, lalu memutuskan mencarinya. Harry mendatangi Tom dan bertanya baik-baik, namun Tom malah bersikap arogan dan menolak menjawab. Kesal, Harry memukul Tom hingga ia mengaku telah menyerahkan Chadia ke Sergio. Yeah, I bet you will be. Yeah, I got a pen. Channing, where is she? Take her. Harry lalu menyeret Tom ke dalam mobil, memaksanya menunjukkan alamat tempat tinggal Sergio. Sementara itu, Sergio terkejut saat melihat Harry masuk ke kediamannya. Ia panik dan melemparkan Tom ke dalam rumah. Tanpa banyak bicara, Harry langsung menyerang Sergio dan menuntut lokasi Chadia. Sergio yang tak tahan dengan tekanan itu, akhirnya mengaku bahwa Chadia telah ia serahkan kepada Rich. Rich dikenal sebagai pria yang biasa menjual wanita di hotel kasino mewah di Las Vegas. Menurut Sergio, gadis-gadis yang diculik akan dilelang kepada klien-klien kaya, dan penawar tertinggi bebas melakukan apapun terhadap para wanita itu. Bit early in the morning for you. Yo, Tom.
You answer these questions. Tom brought me a groom. I don't know. All right, that's all I know. Marah atas perlakuan kejam Sergio dan Tom terhadap Kadia, Harry mengurung kedua pria itu dalam sebuah kamar, lalu bergegas menuju Las Vegas. Ia juga segera menghubungi Jones dan mengabarkan bahwa Kadia telah diculik oleh seorang bos mafia, serta memohon bantuannya untuk proses penyelamatan. Setelah menerima informasi dari Harry, Jones menemui Linda dan memberitahukan keberadaan Kadia. Setelah itu, ia melambaikan tangan dan memutuskan untuk mengikuti Harry ke Las Vegas. Linda pun bersikeras ikut terlibat dalam pencarian, dan Jones akhirnya setuju, meskipun dengan berat hati. Setiba di hotel kasino, Harry menyamar sebagai peserta pelelangan dan diarahkan untuk menemui Dale, manajer hotel. Dale curiga dan bertanya bagaimana Harry bisa mengetahui tentang pelelangan tersebut. Harry berbohong, mengatakan bahwa Sergio lah yang mengundangnya karena hubungan dekat mereka dalam lingkaran mafia. Dale, yang yakin Harry bukan ancaman, akhirnya memberikan kunci kamar dan memberitahu bahwa lelang virtual akan dimulai pukul 23. Setelah masuk kamar, Harry menelpon Jones yang telah tiba di kantor polisi setempat di Las Vegas. Saat dalam panggilan, Harry meminta agar Jones dan unit lainnya tidak menyerbu hotel karena Kadia belum tampak di lokasi. Namun Kepala Polisi Las Vegas, Vanessa, menolak permintaan itu dan bersikeras akan segera melakukan penggerebekan. Kesal, Harry memperingatkan bahwa tindakan gegabah akan membuat mafia menyembunyikan Kadia dan gadis-gadis lain yang disandera. Ia menyatakan akan pura-pura ikut dalam pelelangan demi melacak keberadaan para gadis tersebut secara langsung. Harry meyakinkan bahwa ia akan segera memberi sinyal saat waktunya tepat, barulah polisi bisa menyerbu. Mendengar penjelasan ini, Vanessa akhirnya menyetujui rencana Harry dan menunda penyerbuan. I've known Sergio a long time. You need refrigerator all cotton years. Yeah, I need more time. Harry, you need to listen to. Spend the rest of my This asshole? Hey. If I hear from Harry, I'll let you know. Tepat pukul 11 malam, Harry memasuki ruangan untuk ikut dalam lelang virtual. Di dalamnya, muncul daftar para gadis muda yang akan dilelang kepada penawar tertinggi. Saat Harry melihat foto Kadia, ia langsung menawar. Namun seorang pria kaya asal Arab memberikan tawaran lebih tinggi. Harry mencoba menyaingi penawar itu, tapi akhirnya kalah dalam perebutan. Merasa waktu sudah mendesak, Harry langsung menghubungi Jones dan meminta polisi segera melakukan penggerebekan terhadap hotel kasino tersebut. Maybe I will make vintage. Sementara itu, Harry secara diam-diam menyusup untuk mencari Kadia dan para gadis lain yang dipenjara oleh Rich. Jones dan timnya segera menuju hotel kasino begitu menerima kabar dari Harry. Di waktu yang sama, Harry menghadapi Dale dan menuntut jawaban soal keberadaan Kadia. Dale pun akhirnya mengaku bahwa Kadia kini ditahan di markas Rich, yakni di sebuah gudang dekat bandara kota. Sebelum berangkat, Harry langsung memberitahu Jones tentang lokasi tersebut. It's not what you think, it's just... Sorry, you didn't. All deliveries. Setibanya di gudang, Harry berpura-pura datang untuk menjemput Kadia sebagai pemenang dari pelelangan semalam. Namun tangan kanan Rich, Martin, menolak membiarkannya masuk tanpa izin langsung dari Rich. Tak kehilangan akal, Harry mengaku sebagai teman dekat Rich dan hanya ingin mengambil gadis pilihannya. Martin, yang tidak mencurigai niat Harry, mengizinkannya menjemput Kadia ditemani satu preman sebagai pengawal. Just bring her here, so I... Just take him in. Saat Kadia melihat Harry, ia tak sengaja memanggilnya pelatih, membuat preman curiga bahwa mereka saling kenal. Pertarungan pun tak bisa dihindari. Harry berhasil mengalahkan preman tersebut dan membawa Kadia serta para gadis lainnya ke ruang bawah tanah untuk mencari jalan keluar. Namun, Rich tiba-tiba datang dan menggagalkan pelarian mereka. Ia segera memerintahkan Martin untuk memindahkan semua gadis kembali ke ruang tahanan, sementara ia sendiri hendak menghadapi Harry secara langsung. Dengan pistol yang diarahkan ke wajah Harry, Rich nyaris mengeksekusi pelatih gulat itu. Namun tepat pada waktunya, Jones dan tim polisi tiba dan melepaskan tembakan ke arah Rich, berhasil melumpuhkannya. It's all of them now. Roy at. Whoa, what the fuck is going on? Answering. Yeah, he's probably. Irrational to you? Die, motherfucker.
Operasi penyelamatan pun berhasil. Harry dan polisi menyelamatkan Kadia serta membongkar jaringan mafia perdagangan manusia yang dipimpin Rich. Di sisi lain, Harry sangat lega karena Kadia kini selamat dan bisa kembali ke pelukan Linda, sang ibu yang sejak awal menunggu kepulangannya. What? Dalam adegan terakhir, Jones menemui Harry secara pribadi dan menyatakan bahwa ia memiliki kasus baru dan berharap Harry mau ikut membantu lagi. Film akhirnya selesai, benar-benar ending yang begitu mengagumkan. Word is, Dale Maybe.